Mutali dan Pak Baidowi. Selamat pagi Mbak Marcelina. Baik, saya akan ke Pak Abdul Mutali terlebih dahulu. Pak Abdul, hari ini diperkirakan ada lebih dari 2 juta massa yang akan ikut dalam aksi damai bela Palestina. Menurut Anda seberapa besar dampaknya untuk konflik antara Israel dan Hamas yang kini terjadi di Gaza? Ya, aksi damai bela Palestina ini adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, semua elemennya, bukan hanya dari kalangan Muslim, tapi lintas agama, ya, saudara-saudara Nasrani pun dari agama-agama yang lain juga ikut bergabung di aksi damai ini. Ini sebuah ikhtiar karena 5 ikhtiar yang sebelumnya itu sudah ditolak. Pertama, dihentikan serangan-serangan ke biadaban dari zona Israel ternyata tidak diindahkan. Mbak Marcelina perlu diberitahu bahwa hari ke-30 ini korban yang dari pihak Palestina sudah 10.000. 80% itu anak-anak dan perempuan. Ya, ini melampaui jumlahnya dari blokade Gaza sejak 2007 hingga Agustus 2023 yang jumlah korbannya 9.467. Jadi selama 30 hari ini korbannya itu jauh lebih besar ketimbang korban selama 15 tahun blokade Gaza. Ini sudah sah disebut sebagai genosida. Mungkin kalau ada istilah yang di atas genosida mungkin itu lebih pas. Nah, maka kebrutalan Zionisme Israel ini tidak bisa dihentikan. Ini ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua melalui veto. Banyak negara yang dimulai oleh negara-negara Arab dan negara-negara Rusia itu mengajukan resolusi, tapi ternyata diveto ya oleh Amerika dan Inggris serta Perancis. Artinya langkah yang kedua itu pun ditolak, tidak bisa dilakukan. Yang ketiga itu melalui sidang darurat Majelis Umum PBB. Kita tahu ada 120 negara ya ditambah satu Irak berarti 121 negara itu yang setuju untuk dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Tapi ternyata itu juga tidak punya bobot, tidak mengikat sifatnya. Artinya gencatan senjata yang diajukan oleh Majelis Umum PBB juga diindahkan dengan respon justru ada 20.000 roket ya selama 3 hari berturut-turut, hari ke-27 hingga malam tadi 20.000 roket luar biasa, lebih dahsyat ketimbang 1945 Nagasaki Hiroshima. Nah, ini ikhtiar yang ketiga. Ikhtiar yang keempat, diminta melakukan jeda kemanusiaan pun ditolak. Bahkan ini yang memintanya Joe Biden sendiri, Amerika Serikat sendiri begitu. Tapi ternyata ditolak. Apa yang terjadi? Invasi darat luar biasa. Walaupun ternyata gagal kan begitu. Nah, ikhtiar yang kelima itu donasi bantuan kemanusiaan yang dikirimkan melalui Mesir, melalui pintu Rafah, itu ternyata hanya bisa dilakukan melalui 2 saluran, yaitu bulan sabit merah Mesir dan melalui PBB itu sendiri. Artinya terbatas. Kontainer yang boleh masuk melalui pintu Rafah, kontainer yang isinya kemanusiaan, kita kemarin alhamdulillah luar biasa pemerintah kita mengirimkan 51 ton ya bantuan kemanusiaan. Itu yang bisa masuk perharinya hanya 20 kontainer. Artinya apa? 5 ikhtiar yang dilakukan untuk menghentikan kebrutalan serangan Israel ini rupanya tidak diindahkan. Maka ada 2 saluran yang terus harus dilakukan. Apa itu? Mengisi ruang-ruang publik dengan aksi-aksi damai demonstrasi. Bahwa Amerika Serikat, Inggris, Perancis secara government mereka mendukung serangan dari Israel ini. Tetapi lihat publik Amerika, bahkan masyarakat Yahudi sendiri menolak ya aksi kebrutalan Zionisme ini. Inggris juga sama, publiknya luar biasa. Italia publiknya luar biasa. Nah, maka ruang publik ini mesti diisi untuk mengingatkan bahwa ini bukan hanya Israel against Gaza, against negara Palestina, tapi juga ini against kepada world. Ini akan menghancurkan tatanan nilai-nilai kemanusiaan. Kita tahu Mbak Marcelina, Perang Dunia Pertama itu ada seorang pangeran Austria-Hungaria yang meninggal, tapi semua negara ikut nimbrung. Ini yang meninggal bukan 1 orang, 10.000 orang. 80%-nya anak-anak. Di mana kemanusiaan?
maka publik, ruang-ruang publik mesti diisi dengan aksi-aksi bahwa antara pemerintah dengan publiknya berbeda, sikap politiknya berbeda, kemanusiaan itu segalanya. Yang kedua yang harus diisi adalah bukan hanya ruang publik tapi ruang-ruang media sosial. Kita isi bagaimana agar Israel menghentikan serangannya, Amerika tidak memberikan donor alutsista, Uni Eropa juga tidak diam, PBB. Kenapa? Karena nyaris hari ini kita tidak menemukan wasit, mediator yang mumpuni ya untuk menghentikan jangankan gencatan senjata, jeda kemanusiaan saja belum ada yang bisa mampu dari manapun untuk menghentikan serangan-serangan IDF ini. Demikian Mbak Marcelina. Baik Pak Abdul, dan selanjutnya saya akan ke Pak Baidlowi. Jadi kita ingin tahu sebetulnya seberapa besar harapan dari aksi damai Palestina ini ketika nanti Indonesia satu suara, masyarakat lintas golongannya, seberapa besar kira-kira dampaknya dan akan didengar oleh dunia internasional untuk bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar berikutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dan juga para narasumber. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Hai generasi muda, generasi penerus bangsa. Bahagia adalah ketika kamu mengisi hidupmu untuk mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.